Selamat datang di IRR Channel. Di sini kita menyelami diskusi antaragama yang memperkaya perspektif kita. Dari diskusi antaragama, kita juga akan menggali makna dan kebenaran dari kitab suci. Jangan lupa dukungannya subscribe, like dan komennya untuk memberikan semangat bagi kita membuat video selanjutnya. Dan hanya menyembah kepada satu Tuhan saja. Itu abstrak. Kok abstrak faktanya? Ada nggak orang Arab sekarang ini sampai hari ini orang Islam menyembah 2 Tuhan, 3 Tuhan? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Jadi kalau artinya, contoh nih, kalau memang diajarkannya beristri 4, kan bertengkar antar istri itu. Artinya tidak rukun rumah tangga dengan istri 4 itu. Lah, satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang memerintahkan cukup satu istri kan cuma Nabi Muhammad. Mana coba tunjukkan di kitabmu cukup satu istri, ada nggak? Tunjukkan sama saya. Satu istri kami ya. Mana perintah Yesus cukup satu istri? Tunjukkan. Ada. Kami tidak diperbolehkan 4 istri kami. Berarti kalau tidak ada perintah satu, berarti boleh 1000. Kau baca Lukas 18. Baca Lukas 18, nomor 29, nomor 30. Siapa yang mau menjadi pengikutku dan dia meninggalkan istrinya untuk aku, maka dia akan memperoleh berlipat kali ganda sekarang juga. Itu apa? Berlipat kali ganda itu maksudnya apa? Bisa 1000, bisa 2000, bisa 3000. Mana-mana coba. Situ arah. Kok enggak ke situ? Yesus mengatakan, barang siapa yang meninggalkan istrinya untuk menjadi pengikutku, maka dia akan memperoleh berlipat kali ganda saat ini juga. Lukas 18, nomor 29, nomor 30. Tapi itu untuk Bani Israel, bukan untuk kalian. Kalian kan bukan pengikutnya. Begitu saudara. Anda mau berbicara tentang Nabi Muhammad. Nabi Muhammad punya sejarah hidup. Usia sebelum dia lahir kanak-kanak, kemudian dia remaja, kemudian dewasa, sampai dia kemudian menjadi nabi, sampai dia menutup mata. Lengkap sirah nabawiyah. Tinggal kau beli, kau baca. Apa dalam hidupnya orang ini? Kok yang saya dengar dia begini-begini? Benarkah tuduhan-tuduhan itu? Kalau Nabi Muhammad seperti yang Anda tuduhkan, orang Arab itu bangsa jahil. Bangsa yang sangat beringas. Mereka memiliki Tuhan banyak. Kabilah ini punya dewa ini, kabilah ini punya dewa ini. Beliau datang hancurkan semua patung-patung itu. Tiba-tiba diajarkan lagi sesuatu yang tidak baik. Mana main. Orang Arab pasti ringkuslah dia. Tapi karena beliau memperlihatkan akhlak, beliau memperlihatkan kemudian karakteristik bagaimana seorang pemimpin. Coba, ada dia kaya raya. Pemimpin Salomo, Daud, berapa istrinya? Beliau cuma janda-janda tua yang suaminya mati dalam peperangan, yang butuh bantuan, yang misalnya dia ingin mempersatukan suku Bugis dengan suku Makassar, maka karena dia bawa unsur bagaimana mengislamkan seluruh Jazirah Arab, dia nikahilah satu tokoh dari Bugis. Untuk mempersatukan Bugis dengan istrinya yang orang Arab. Bersatulah Arab sejazirah Arab itu. Jadi dia menikah itu unsur agama juga. Bukan karena nafsu. Kalau nafsu, sudahlah wanita Arab itu cantik-cantik, bro. Pasti dinikahi semuanya. Dia pemimpin, dia raja. Berpuluh tahun dia memimpin. Tapi faktanya, enggak kan? Bagaimana dengan Daud kakeknya Yesus? Sudahlah, enggak usah kita bahas. Jadi gitu saudaraku, kalau Anda ingin tahu Nabi Muhammad, jangan dengarkan dari luar. Bagaimana Arab sekarang bisa terpimpin dari zaman jahiliyah, kok bisa terpimpin? Sedangkan di luar daripada bangsa Arab, ya kita lihat, Anda lihat Arab sendiri. Sekarang banyak ateis. Itu informasi isu, banyak Kristen, banyak gereja, banyak ini, itu isu. Biasanya, apa sih yang Udah tidak banyak lepas hijab di Arab. Apa sih yang tidak diajarkan kemudian oleh orientalis barat terhadap Islam? Pasti itu. Pasti isu-isu kayak begitu. Jelas itu. Begitu saudaraku. Jadi kenapa ketika kita berbicara mengenai perbandingan agama,
Ini pelanggaran lagi, kenapa ya? Selalu saya diperhatikan ternyata. Kenapa kemudian dalam perbandingan agama kami makin cinta beliau? Karena ketika berbicara mengenai Nabi Isa alaihissalam, beliau begitu mulia menceritakan Nabi Isa. Tidak sesuai dengan yang ada di Bible. Jauh sekali. Jauh sekali. Anehnya, kami yang berjuang membersihkan Nabi Isa, kalian justru berkongkong-kongkong merendahkan Yesus. Pokoknya dia harus mati. Pokoknya dia yang harus mati. Dia yang harus terkutuk di atas salib. Ada apa ini? Sebenarnya nggak ada yang salah. Al-Quran nggak salah, Alkitab pun nggak salah. Salah lah itu. Nggak salah. Karena Isa bukan Yesus. Tokoh itu cuma satu yang datang di tengah Bani Israel. Isa alaihissalam. Saudara, Isa alaihissalam bukan Yesus. Memang Isa alaihissalam terangkat ke surga, tetapi Yesus mati di kayu salib. Oh, yang mati itu penggantinya, coy. Bukan dia yang mati. Itu benar, Isa alaihissalam di Al-Quran itu nggak mati, tapi Yesus mati juga. karena ini Yesus juga nggak mati. Yesus juga kok nggak mati. Baca Lukas 22. Benar itu. Baca Lukas 22 nomor 69. Itu bukti Yesus tak mati. Bukti akurat. Yang kedua kamu baca Wahyu 19. Yesus sendiri sudah mengatakan. Yesus sendiri mengatakan anak manusia akan dibunuh. Anak manusia ini mengarah pada Yesus. Yudas anak manusia. Kau pikir Yudas itu anak kami? Kau pikir, saudara, kenapa beliau tidak menyebut nama Yudas? Kenapa? Dia tidak menyebut nama Yudasnya dari sejak awal. Kau tahu Yudas? Lah, dari mana kau tahu Yudas? Dia mengatakan dengan sendiri kan bahwasanya Yudas itu iblis. Kan? Enggak, Yohanes 6 nomor 70. Aku yang memilih engkau yang 12. Tapi satu di antara kamu adalah iblis. Yudas disebut iblis sama Yesus. Dan Yesus mengatakan iblis sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Itu fakta. Ya, betul. Nah, sekarang ketika Yudas menyerahkan Yesus, berhasil enggak? Berhasil. Itu maumu, sama seperti iblis. Kan dicium. Yudas keterangan sekarang begini. Keterangan Yudas pun, Yudas mati gantung bunuh diri kok. Coba kau baca Matius 27 nomor 5, apa keterangan catatan kakinya? Orang yang mati dengan pemberitaan seperti ini masa zaman itu adalah orang yang mati disalibkan. Baca. Di Alkitab Sabda Matius 27 nomor 5, catatan kaki di bawah. Itu kitabmu sendiri, Alkitab Sabda. Dia gantung diri. Iya, dia gantung diri. Tapi ada keterangannya. Orang yang mati pada zaman itu dengan gantung diri hanya mati dengan cara disalibkan. Janganlah ditambah-tambahi Juna. Kamu baca sekarang, kau buka kamera, kau buka sekarang Alkitab Sabda Matius 27 nomor 5 catatan kaki di bawah. Keterangannya, pada zaman itu orang yang mati seperti ini adalah mati dengan cara disalibkan. Internet ada kan? Kau buka sekarang. Itu keterangan dari kitabmu, bukan makanya keterangan. aku bilang, aku nggak nyalakan Al-Quran. Benar Al-Quran, Alkitab pun benar juga. Karena Isa alaihissalam bukan Yesus Kristus. Sekarang dua begini. oknum yang berbeda. Itu aneh namanya. Karena cuma ada satu oknum yang lahir di tengah Bani Israel tanpa ayah. Cuma satu, bukan dua. Cuma satu. Nama Yesus nggak ada di Al-Quran. Nama Yesus nggak ada di Al-Quran. Betul. Kami tidak mengklaim juga Yesus itu adalah Nabi Isa. Tapi ketika Islam dan Kristen bertemu di meja seperti ini, ya Anda membawa Yesusmu, saya membawa Nabi Isaku. Tapi adalah kebodohan kalau kita mengatakan ada dua orang yang lahir tanpa ayah di sana. Pasti salah satunya ada yang asli, salah satunya ada yang palsu. Pasti itu. Sekarang informasi yang kita dapatkan. Sabar dulu. Biar jangan kita katakan. Sabar dulu bang, sabar dulu. Al-Quran itu informasi dari langit. Tidak mau Anda harus akui itu. Nabi Muhammadku tidak melakukan penyelidikan. 700 tahun selisihnya kurang lebih. Bagaimana mungkin Nabi Muhammad melakukan penyelidikan? Sedangkan Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Paulus adalah orang-orang yang tidak bersentuhan langsung dengan Yesus. Dengan kata lain, Al-Quran berasal dari langit informasinya. Yang maha menyaksikan, yang maha melihat, yang memberikan informasi itu. Sedangkan kitabmu diinformasikan oleh orang-orang yang kita tidak tahu. Kira-kira mana yang akurat?
Yang maha melihat yang menginformasikan, atau manusia biasa yang mengumpulkan kesaksian? Jadi Al-Quran berita langit, kitab memberi berita bumi. Kira-kira akurat mana? Oke. Kau bilang Al-Quran berita dari langit. Yes. Yang memastikan bahwa itu benar-benar berita dari langit kan hanya Muhammad saja. Tak ada Iya. orang yang melihat bahwa Terus? hanya Muhammad saja yang memvalidasi bahwa itu berita dari langit. Terus kalau bukan pernah dari ada langit? satu orang pun Kalau hanya klaim seseorang saja, klaim Muhammad saja yang mengatakan itu berita dari langit, tanpa ada orang lain yang memvalidasinya, tentu bisa saja itu bohong. Terus kalau bukan dari langit, lalu dari mana? Bisa saja di karang-karang. Kalau karangan itu pasti sudah temukan kesalahan. Nabi Muhammad hidup di zaman jahiliyah. Tidak Iya, ada di sana begini. ilmu bangsa Arab 1400 tahun silam. Kau bayangkan itu? Tidak tertutup kemungkinan itu juga karangan Muhammad. Bagaimana ceritanya dia mengarang? Menyebut nama Musa aja nggak pernah. Tidak ada orang Arab tahu Musa. Tidak ada orang Arab itu tahu kemudian Ibrahim. Nggak ada. Nggak ada. Pada saat itu sudah banyak orang Yahudi di tanah Arab. Ada, tapi mereka Yahudi itu jangankan di Arab, di Indonesia orang Yahudi pernah dia mengajar pribumi. Orang Yahudi hanya untuk orang Yahudi. Nasrani untuk Nasrani. Tidak ada orang Sekarang Nasrani. Tanya lagi. Apakah Muhammad benar-benar buta huruf atau tidak? Nabi Muhammadku dikatakan buta huruf. Apakah Muhammad Dengar dulu. Nabi Muhammadku disebut buta huruf. dia bisa baca atau enggak? Begitu wahyu datang berupa Al-Quran, dia yang membacakan kemudian lembaran-lembaran ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Tapi ingat, beliau tidak ada buku untuk membaca, sama seperti saya nih. Ini namanya saya membaca tulisan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Malik Yaumiddin. Ini saya membaca dengan melihat. Nabi Muhammadku membaca dengan hati, membaca dengan perasaan, membaca dengan pikiran. Ingat, orang tunanetra bisa membaca tanpa dengan melihat. Itulah nabiku. Dikatakan buta huruf karena dia memang buta terhadap Ibrani, Yunani. Dia nggak ngerti, dia nggak paham. Makanya dia turun, semerta-merta turun. Kalau benar yang kusampaikan ini, alhamdulillah. Kalau tidak benar, nilailah sendiri. Karena itu yang datang kepadaku, yang dibisikkan kepadaku ke dalam kalbuku itu. Sekarang ini sudah modern, sudah canggih, sudah 1400 tahun. Silakan ilmuwan, kedokteran, apapun itu, temukan kesalahan di sini. Ini bersumber dari satu manusia di zaman jahiliyah. Tapi kalau kau suruh saya temukan ini, tidak sampai 2 menit, 1 menit, 30 detik, saya sudah temukan kesalahan di dalamnya. Ini sobat, siapa yang bisa menemukan ini? Paling terjemahan di otak atik. Padahal Nabi Muhammad bukan menerima bahasa Indonesia, menerima Al-Quran, bahasa Arab. Kritisi bahasa Arabnya, jangan kritiki terjemahan, karena terjemahan itu bahasa manusia. Nggak ada 1400 tahun silam. Kenapa para ilmuwan, cendekiawan kemudian berbondong-bondong masuk Islam? Karena mereka belajar ini. Coba saudara duduk merenung, ambil ini Quran, Anda pelajari. Saya sudah belajar ini, 18 tahun ini saya belajar. Nggak ada kebenaran yang bisa kudapatkan di sini selain berita-berita. Tuhan turun ke bumi, jadi manusia. Mana ada kebenarannya? Oh, ilmu apa yang bisa kupakai? Tuhan turun di kandung manusia, keluar dari apa ilmu yang bisa kupakai? Kita lakukan dulu analisis ya terhadap Paulus dan Muhammad. Kita janganlah dulu ke Yesus. Ya, memang bukan. Apakah ada tulisan Paulus yang mementingkan dirinya sendiri atau membuat dia mendapatkan keuntungan uang atau jabatan atau apa segala macam sehingga dia kita katakan penyesat? Lalu jika ada, tunggu sebentar gini, jika ada seseorang yang membuat sebuah kitab-kitab sehingga menjadikan dirinya sebagai pemimpin panutan agama, tentu kalau dia ikhlas, tulus, adalah dilihat dari buah-buah dari pengajarannya. Kalau memang tidak ada keuntungan bagi dia, murni hanya kasih, maka
besar kemungkinan dipastikan itu adalah benar-benar adalah ajaran kasih dari Tuhan. Jika ada sebuah ajaran yang di dalamnya menguntungkan orang per orang, yang mengakibatkan dia memperoleh keuntungan baik uang, harta, jabatan, ataupun perempuan, itu bisa disangsikan bahwa itu karang-karangan. Oke. Sekarang iblis itu apa keuntungannya? Dia menyesatkan manusia seluruhnya. Apa yang didapat menurutmu? Iblis melakukan penyesatan adalah motifnya adalah balas dendam kepada Tuhan. Nah, metode yang digunakan kemudian oleh iblis itu apakah cuma dia atau dia menggunakan orang? Menggunakan manusia untuk menyesatkan manusia yang lain. Iblis akan menggunakan 1001 cara untuk membawa manusia kepada kejahatan. Ya, itu betul. Nah, sekarang Anda bertanya sama saya, apa keuntungannya? Ya sama. Iblis tidak punya keuntungan. Begitu juga Paulus. Apa keuntungan Muhammad ketika membuat? Adakah keuntungan bagi Muhammad? Nabi Muhammad keuntungannya adalah menyelamatkan manusia. Apa keuntungan beliau? Apa keuntungannya coba? Apa keuntungan yang didapatkan? Sekarang tunjukkan. Ada beberapa konsep yang bisa Muhammad mendapat keuntungan dari Al-Quran. Kemungkinan satu, ada jizyah, pajak mungkin ya. Pemerintahan. Islam datang mengajarkan pemerintahan. Oke. Yang kedua, mengajarkan bagaimana kemudian berpolitik dalam agama, dalam berbangsa dan bernegara. Nabi Muhammad mengajarkan. Jizyah itu diajarkan kemudian. Kitabnya orang Yahudi mengajarkan perpuluhan. Memang harus, wajib. Wajib itu ada. Contoh terjadi perang, tentu bagian Muhammad kan lebih besar dari bagian harta rampasan perang. Coba kau tunjukkan di mana dalilnya itu. Di mana dalilnya Nabi Muhammad? Di mana Nabi Muhammad mendapatkan keuntungan dari perang? Di mana? Aku pernah dengar itu bahwa jika pun terjadi dari perang itu ada keuntungannya. Mana? Muhammad mendapatkan lebih besar bagian. Tidak ada Nabi Muhammad mengumpulkan harta, nggak ada. Nabi Muhammad membuat lembaga keuangan masyarakat. Makanya orang Yahudi, orang Nasrani merasa nyaman di bawah pemerintahannya. Karena mereka dikasih makan oleh bangsa, oleh negara, di mana beliau adalah presidennya. Untuk masyarakat, untuk rakyat. Jangankan beliau, sahabat-sahabatnya saja itu tidak ada yang kaya raya. Bahkan sahabatnya mengeluarkan hartanya untuk umat Islam, untuk masyarakat miskin, bahkan untuk orang Yahudi dan Nasrani yang ada di bawah lindungan mereka. Tidak ada itu. Mana coba jejak sejarahnya Nabi Muhammad itu kaya raya? Nggak ada. Tidak ada. Nabi Muhammad itu kerjanya puasa. Nggak ada, itu cuma cerita orang-orang luar karena benci sama beliau. Mana coba keturunannya punya kaya-kaya raja yang ada di Arab sana? Nggak ada. Keturunannya mana ada? Tidak ada. Itu cuma cerita orang. Nabi Muhammad membentuk satu keadaan. Dia membentuk pemerintahan dan itu diteruskan sampai hari ini. Kerajaannya beliau itu sampai hari ini masih ada sampai sekarang. Itu yang ada. Tapi kalau dibilang memperkaya diri, tidak ada itu Nabi Muhammad memperkaya diri. Rumahnya aja nggak ada kok. Satu lagi. Tentang istri. Kan tentu di istri Muhammad 9. Bahkan bisa juga dia diperkenankan untuk memperistri hamba sahaya. Bukankah itu berlebihan? Nah, tapi apakah kemudian dia melakukan itu? Legalitas, validasi, izin dari pencipta. Silakan yang kau suka. Al-Quran surah Al-Asab ayat 50. Apa kata Allah di situ? Hei Nabi, aku bolehkan kau menikahi ini, menikahi ini, menikahi ini. Dia lakukan? Tidak. Dia nggak lakukan. Padahal wewenangnya ada, kuasanya ada. Dia seorang pemimpin. Negara-negara lain sudah ditaklukkan kemudian tunduk kepada hukum Islam. Ada dia kemudian menikah dari raja ini, dari ini diambil istrinya selayaknya raja-raja. Enggak ada. Padahal sudah diizinkan. Kau boleh menikahi ini, silakan. Kau menikahi anak ini dari sepupu ini, dari ibu, silakan.
Tapi Nabi Muhammad tidak melakukan itu. Tidak. Adapun dia menikah itu tadi karena mempersatukan antara suku ini dengan suku ini. Suku ini mau menyerang di sini, sudah sepupu sekali. Gak bisa, ada anaknya dari sini, ada anaknya. Sepupu sekali. Damai. Damai semua suku-suku sejazirah Arab. Itu salah satu hikmah dia menikah. Bukan untuk cari syahwat, enggak ada. Siti Aisyah dinikahinya itu untuk menghafalkan hadis-hadis. Dan memang betul, satu-satunya wanita yang menghafalkan hadisnya lebih 2000 hadis beliau. Dan adakah Siti Aisyah merasa tersakiti? Adakah merasa kemudian dinodai, direndahkan sebagai wanita? Enggak. Karena pada zaman itu orang menikah wanita seusia itu sudah lumrah di masyarakat pada zaman itu, dan itu bukan suatu kehinaan. Kalau kita pandang sekarang ini mungkin merupakan suatu kehinaan, tapi ingat Bung, banyak kita temukan video-video yang viral, anak-anak masih kelas 1 SMP, kelas 6 SD sudah melakukan hal-hal yang tidak senonoh kan? Apatah lagi 1400 tahun silam, orang Arab wanitanya itu tinggi-tinggi, fisiknya kuat-kuat, orang hidup di padang gurun. Nabi Muhammad kemudian menikah tidak serumah. Nanti ketika wanitanya itu sudah sanggup, baru kemudian keluarganya datang. Nabi Muhammad, istrimu sudah sanggup untuk berumah tangga. Baru beliau berumah tangga. Tidak kemudian seperti kita sekarang. Yang ada dalam pikiran kita menikahi anak kecil, tidur di anak kecil. Nabi Muhammad enggak. Jangan kau bawa beliau datang sebelum beliau udah sanggup dan mengiyakan untuk serumah dengan aku. Hebat kan? Dan beliau tidak kemudian gila perempuan. Siapa bilang dia gila perempuan? Enggak. Cuman dia diberi emban untuk menjadi nabi, menjadi pemimpin. Pemimpin bukan hanya satu kelompok, tapi pemimpin seluruh umat manusia sampai hari kiamat. Bayangkan itu tugasnya. Ya ayuhan nas, inni rasulullahi ilaikum jami'a. Wahai seluruh umat manusia, sesungguhnya aku ini adalah utusan Tuhanmu untuk kalian semua. Maka tidak ada ajaran Nabi Muhammad itu untuk sekelompok manusia. Pak, ini hanya untuk orang Arab, ini hanya untuk, enggak. Tapi kalau orang Yahudi, di luar Yahudi dianggap apa? Kita dianggap apa sama orang Yahudi? Dianggap, ya lihat aja sendiri. Tapi kalau Nabi Muhammad, tidak ada yang membeda-bedakan. Budak kah dia, orang merdeka kah dia, begitu masuk Islam, rata. Coba kau lihat di masjid. Mau dia tukang becak, mau dia tukang batu, kalau dia duluan masuk masjid, dia yang barisan depan. Mau kau presiden, kau yang paling kaya di kompleks itu, tapi kau belakangan, kau sholatnya dekat tempat WC itu sana. Gak ada urusan. Jadi di Islam itu tidak pandang bulu, tidak melihat hartamu, tidak melihat kekayaanmu, gajimu berapa, pangkatmu bagaimana, rumahmu seistimewa apa, kau pengusaha apa, di masjid kau duluan, no. Siapa yang duluan datang, itulah yang di depan. Dan meskipun presiden yang di belakang, di depan itu buruh, presiden harus kemudian tunduk dan hormat kepada siapapun yang ada di depannya. Begitu juga sebaliknya. Masjid rata, nggak ada pejabat, tidak ada kemudian rendahan di sana. Semuanya sama. Tapi kalau di tempat ibadah Anda, banyak saya menemukan bocoran dari teman-teman yang sudah mengalami. Begitu saudara. Apa katanya? Yang nggak usah dibuka di sinilah, tahulah itu. Oke lah, oke. Oke, kita naikkan saudara Oke kita lah, yang. oke. Makasih Bang Juma ya. Makasih saudara, saudara Yang lain Erfian. dulu ya. Siap. Oke, makasih. Iya, makasih. Malam, Sehat Mas terus. Malam. Terima kasih telah menyaksikan episode kali ini di IRR Channel. Semoga hari kalian menyenangkan dan penuh inspirasi.